lu listrik mau mati, nggak usah khawatir, dia nggak bakal luber karena settingan airnya sudah disesuaikan dengan tinggi si pipa outnya. Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gue. Kali ini gue pengen bahas soal water flow di sump filter aquarium Super Red gue yang ukuran 1 meter. Ini sih sebenarnya dasarnya dari kalian yang banyak banget nanya di kolom komentar sump filter kemarin ini, yang bilang airnya luber nggak kalau mati lampu? Kok bisa sih nggak luber saat mati lampu? Nah, jadi video ini gue sengaja bikin buat kalian untuk gali lebih dalam lagi mengenai water flow-nya nih. Jadi gimana sih ceritanya kalau misalnya listrik rumah kalian mati, air di bawah sini tuh di sump filternya nggak ngeluber gitu. Jadi sengaja gue bikin video ini, airnya juga gue turunin nih. Biasanya kan segini nih. Ini gue turunin, pipa outnya juga gue potong sedikit biar turun, biar lebih kelihatan perbedaan pipa out sama pipa in ya guys. Jadi biar lebih detail dan lebih jelas aja buat kalian supaya kalian lebih paham gimana ceritanya kalau listrik rumah kalian mati airnya nggak luber guys gitu. Jadi kita lihat videonya ya. Ini adalah aquarium Super Red gue yang berukuran 1 meter guys. Ini berukuran 1 meter dan sistemnya juga sistem sump filter. Nah ini air masuknya tuh kelihatan tuh ya. Masuknya, dan ini adalah pipa untuk outnya masuk ke bawah ke dalam filter ini nih. Kelihatan ya? Ini kelihatan airnya tuh turun ke dalam, kita lihat dari atas ya. Nah, ini adalah pipa masuk ke bawah untuk disaring di beberapa chamber. Nah, ini adalah pipa untuk air bersih setelah disaring. Ini lumayan deres air terjunnya karena airnya gue pendekin. Karena arusnya biasanya ini kan kelihatan nih. Biasanya segini nih gue bikin, nggak nyampe. Ini ada bekas airnya nih. Nah ini karena untuk video ini jadi gue biar lebih enak, gue bikin lebih pendek gini biar kelihatan banget perbedaannya. Nah ini bawahnya filterannya nih. Oke, jadi tadi itu air masuk ya, air masuk dari sini nih, pipa kedua air masuk, dan ini adalah pipa pertama, pipa out untuk turun ke bawah. Nah ini nih dia nih, turun ke bawah. Lalu di sini kalau yang kecil gue punya 1, 2, 3, ada 4 chamber. Jadi busa-busaan, bio apa, sama kayak yang besar, karang-karangan juga, bio apa nih namanya, gue lupa nih. Terusnya sama sih metode kayak apa, cara kerjanya sama kayak batu apung, dia pori-porinya banyak. Baru ada batu apung lagi nih, bio apa namanya, bio kristal ya. Oh iya ya, sorry, bio kristal, bio ring, ada batu zeolit juga. Jadi kayak gini. Nah ini air keluar nih, air turun pipa 1 disaring, masuklah ke sini. Nah ini adalah pompanya nih, pompa untuk naik ke pipa yang tadi tuh, pipa yang ini nih guys. Nah gimana sih kok bisa nggak luber? Oke kita cabut ya dia, nih colokannya, ini gue cabut, dia otomatis naik nih, dia naik terus. Nah kuncinya tuh di sini nih guys, airnya dia nggak bakal melebihi ini, si air ini nih, ini masih ada nih. Kalau masih ada dia akan turun. Kita bisa lihat di sini masih ada sedikit gelembung-gelembung. Nah, udah rata kan dia sama pipa. Jadi kalau dia sudah rata sama pipa, air nggak bakal bisa turun melebihi tinggi dari si pipa yang pertama nih guys. Jadi air nggak bakal luber di sini. Paling maksimalnya ya segini nih tingginya nih. Tingginya segini paling maksimal. Gitu. Jadi kuncinya adalah settingan pipa outnya nih, pipa pertama. Jadi air dia harus sama rata dengan pipa mulutnya, mulut pipanya tuh sama rata kan dia, gitu. Jadi air, listrik, walaupun listrik mati, air nggak bakal luber. Kelihatan kan guys, itu dia hanya nampung segini doang nih.
dan gue masih punya space lumayan banyak untuk air gitu. Jadi ini posisi listrik mati nih ceritanya, karena colokan tadi gue udah cabut kan. Jadi ini adalah posisi tinggi air saat listrik mati. Jadi dia nggak ada tuh air keluar dari sana, nggak ada air keluar dari sana, dan air juga nggak luber karena dia sudah sama rata dengan pipa outnya guys. Jadi perlu listrik mau mati nggak usah khawatir, dia nggak bakal luber karena settingan airnya sudah disesuaikan dengan tinggi si pipa outnya. Oke, kita nyalain lagi ya. Coba kalau kita nyalain lagi, lihat di sini akan kelihatan perbedaannya. Dia akan turun nih, kelihatan ya, dia turun semua. Di sana juga udah masuk tuh air baru. Di sini, nah dia udah mulai keluar lagi karena dia menuhin tank di sini, menuhin air di sini, dan dia otomatis tinggi, lebih tinggi dari si, nggak sejajar lagi nih sama pembuangan ini nih, makanya airnya masuk lewat bawah sini, gitu guys. Nah ini nih masuk sini semua nih, air udah gua setting segini nih tinggi levelnya. Harusnya sih lebih bagus di bawah sini ya, tapi kebetulan aja nih lagi di sini nih, segini tingginya. Lebih tinggi, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Oke, ini coba kita cabut lagi ya, biar kelihatan jelas banget. Naiknya paling berapa senti gitu, sekitar 5 senti gitu airnya, jadi nggak bakal sampai luber banget guys. Kelihatan ya di sini airnya nggak terlalu meluber gitu. Ini posisi listrik mati nih. Jadi kuncinya ini buangan pipa satunya lu kayak spare aja gitu, ketinggian airnya 1 senti lah gitu, 1 senti ke ketinggian dari mulut si pipa outnya. Karena nanti pas dia mati lampu dia akan turun. Nah dia udah stuck di sini, tingginya rata dia nanti sama si buangan air. Jadi buangan pipa. Jadi air nggak bakal over masuk ke dalam sump filter yang di bawah. Gitu kurang lebih penjelasannya. Ini adalah overallnya. Di sini filter chamber 1, 2, 3, dan sebelahnya adalah chamber keempat untuk air pompa masuk ke atas. Masuk di sini, dibuang di sini. Buang sini, masuk. Nah dari bawah sini tuh masuk ke dalam pembuangan ke pipa pertama, pipa outnya. Turun. Saring. Sama kayak video sebelumnya cara kerjanya sump filter. Di sini gue cuma bahas kalau mati lampu bisa nggak sih nggak luber gitu. Jadi gue udah kasih tahu kuncinya adalah air jangan sampai tinggi banget, patokannya dari sini kurang lebih 2 cm atau 1 cm dari ketinggian pipa. Nanti dia akan turun. Kalau mati lampu dia akan turun dan dia sejajar dengan ketinggian air. Ini kondisinya dia sejajar nih, nggak ada turun apa-apa lagi kan airnya. Dia udah stuck di situ aja, rata dengan air sama mulut pipanya, pembuangannya dia udah rata, nggak ada turun lagi, dan di bawah juga udah aman. Level airnya juga nggak ada bertambah lagi debitnya. Gitu. Kita coba nyalakan lagi. Air disedot, baru turun. Nah, lihat nih. Dia akan tinggi, nanti ngisi itu. Udah kelihatan ya, masuk. Ini ketinggian airnya sih kalau nggak salah 1 sentian nih dari mulut ini nih. Dia posisi sudah masuk semua tuh. Nah, kelihatan ya di bawah juga udah gelembungnya udah mulai keluar semua tuh.
pipa pembuangannya. Pertanyaan berikutnya, gimana sih cara nyeting air di awal saat kalian water change gitu? Supaya dari awal udah tahu tuh debit airnya semana ukurannya gitu. Jadi kuncinya, pertama kita atur dari atas dulu guys. Dari atas, saat kalian water change, patokannya di sini. Tinggi air semuanya harus level sama pipa ini nih, pipa out. Pertama di situ. Kalau lu udah nyeting dia tinggi airnya udah sama, lanjut ke yang air di bawah. Air di bawah kalau bisa segini aja nih. Kalian maunya settingnya semana ya? Segini boleh, segini boleh, segini boleh. Yang penting dia harus ada punya ruang lebih saat air nanti di saat mati lampu gitu. Jadi tingginya sih biasanya lebih dari pembatas chamber ini nih. Setengah sinilah, lu kasih kayak 5 atau 7 cm dari atas. Terus kalau misalnya biar nggak ribet, nanti kalian udah tandain aja di garis ini maksimal air levelnya di sini gitu. Nah, kalau udah airnya sudah masuk di sini, di dalam sana juga tingginya sudah sama, kalian tinggal colokin aja deh. Dia turun, air turun di sini nih, masuk air bersih. Di sana akan masuk airnya. Lihat, kita tunggu. Ini belum pada turun dia nih. Masih di atasnya dulu. Baru lama-lama dia turun. Kita tunggu. Di sampingnya udah mulai turun ya. Di sininya udah mulai turun dia nih. Tapi yang di sini belum. Jadi lama-lama dia turun semua. Jadi kurang lebih gitu tuh cara nyeting di awalnya. Udah mulai turun ya. Udah kelihatan ya, udah banyak bubble-nya, itu tandanya kalau air sudah turun. Gitu. Nah, settingan di akhirnya, kalau misalnya kalian melihat nih kayak ini ketinggian nih kurang turun, ya udah sedot aja lagi dikit biar sampai sini dia. Biar sampai sini, sedot lagi. Jadi kalau gua gambarin secara sederhana sketch-nya, jadi tuh pipa pertama tadi nih sama pipa kedua yang air masuk, yang air bersih, sama pipa pertama. Ini pipa pertama, ini pipa kedua, ini air bersih, dan ini air kotor nih masuk. Jadi ketinggian air tadi itu kurang lebih segini nih. Jadi kurang lebih ya sekitar 1 cm deh. Ketinggian debit air sama pipa itu kurang lebih 1 cm. Nah ini posisi listrik lagi nyala nih, pompa lagi nyala. Jadi dia masukin air masuk ke sini. Nah kalau misalnya dia listrik mati, itu ketinggian air, ini pipa 2 tadi ya, itu ketinggian air tuh nanti pasti akan rata gini. Jadi nggak mungkin nih air lompat ke dalam gitu. Jadi air akan rata sama pipa. Nah air di bawah sump filter, dia tuh kan ada gini tadi ya, dia tuh paling akan rata kayak gini nih. Ini pompa ya, pompa. Ini adalah pipa masuk, ini pipa buat nyedot. Jadi dia debit air paling ketampung segini nih, meluap hanya sampai sini. Nggak mungkin dia bisa meluap sampai melebihi kapasitas dari si sump filter yang di bawah gitu. Karena pipa di atas debit airnya sudah sama, nggak melebihi si pipa ini gitu. Jadi cara nyetingnya lu harus sesuaikan tinggi air sama dengan tinggi si pipa gitu guys. Jadi kurang lebih kayak gitu ilustrasinya. Oke, jadi sekian videonya. Gue udah cukup jelas pembahasannya, tapi kalau memang belum terlalu jelas, kalian silahkan aja komen. Gue akan bales sebisa mungkin pertanyaan kalian. Jadi kurang lebih itu rahasianya udah gue jelasin sedetail mungkin yang gue bisa. Mudah-mudahan cukup jelas ya, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you guys.